Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan lagi pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang dimiliki dan pelihara. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kebenaran. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Saya juga ingin menyapa kepada Bapak Ibu yang di rumah yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang layak dipuji, karena Dia Allah yang layak terima pujian. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami masih ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami tahu, Bapa, Engkau hadir saat ini, Tuhan, di tempat ini. Dan Engkau akan bertata di atas setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah itu menyenangkan hati-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, Yesusku. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
Tuhan. Sungguh besar Yes. pengorbananmu Kami tak bisa membalas Tuhan pengorbananmu Tuhan. terlalu Begitu dalam, begitu besar kasih-Mu Tuhan bagi kami Bapa. dimengerti. Terima kasih Yesus. Sungguh besar. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Sungguh indah semua yang Kau rancangkan dalam hidup kami Bapa. Masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh harapan Engkau rancangkan bagi kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang baik. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan yang Kau pikirkan tentang kami Bapa. Amin. Yes. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh indah. Yes, sungguh indah Tuhan kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Sungguh indah Tuhan yang Kau rancangkan bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengorbanan-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya puji sembah yang kami naikkan Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk membalas kebaikan-Mu Tuhan, membalas kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Dan saat ini Bapa, kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di saat kami menaikkan puji-pujian kami bagi-Mu Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Bapa. Dan biarlah pujian kami memberkati Engkau Bapa, menyenangkan hati-Mu Bapa, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yes, berikan sorak-sorak terbaik bagi Allah kita. Siap menari bagi Allah? Amin. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan senangkan hati Tuhan. Mari kita bebaskan roh kita. Kita memuji, menyembah Dia, menari bagi Allah kita. Amin. Yes.
jemaat menari bagi Tuhan. Mari kita bebaskan roh kita. Kita berikan yang terbaik bagi Allah kita, agar Tuhan disenangkan lewat pujian kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk jemaat, mari kita menari bagi Allah kita. Yeay! Mari kita menari, kita menari, kita tidak menari. Kita menari, kita menari, kita menari, kita tidak menari. Yeay! Allah ada di dalam, kita menari, kita tidak menari. Allah ada di dalam, kita menari, kita tidak menari. Kita menari, hey! Kita menari, kita tidak menari. Kita menari, kita menari, kita menari, Allah ada di dalam, kita menari, kita tidak menari. Allah ada di dalam, kita menari, kita tidak menari. Kita menari, hey! Kita menari, kita tidak menari. Kita menari, kita tidak menari. Kita menari, kita menari, kita tidak menari. Kita menari, kita menari, kita tidak menari. Kita tidak menari, kita menari, kita tidak menari. Yeah! Siap terima janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita lebih bersorak lagi bagi Allah kita. Haleluya. Yeay! Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yeah! Haleluya!
penyembahan terbaik bagi Allah kita. Sebab Dia yang layak disembah, sebab Dia yang layak dipuji. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami siap Tuhan, aku siap. Penuhi kami dengan roh-Mu Yesus. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di
semua apapun jadi masalah persoalan dalam hidupmu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia, karena manusia hanya akan mengecewakan. Tapi Tuhan, Dia tidak akan pernah mengecewakan. Dia Bapa yang mengasihimu, Dia Bapa yang baik. Dia selalu peduli akan kau. Tuhan, jadikan kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan, penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Yesus. Biar hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tujuan hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau, kami mau menyenangkan hati-Mu selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Di sisa hidup kami hanya mau berkenan dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Roh-Mu
memelihara hidup kami dari hari ke hari. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau lewat hamba-Mu. Setiap kami sudah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu Bapa, kami akan menyerahkan anak-Mu Tuhan Yesus dari keluarga Bapak Thomas Mangi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati acara penyerahan anak dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa, kami peralaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus, ada satu keluarga yang Tuhan tambahkan berkatnya, ya, seorang putri di tengah-tengah keluarga Bapak Thomas Mangi dan Ibu Ade Irma. Saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk maju ke depan. Ya. Kita akan angkat. Bapak Ibu menghadap begini. Ya. Mundur sedikit. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami dariku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami akan menyerahkan anak dari keluarga ini dalam nama Yesus. Amin. Kekasih dalam Tuhan, di hadapan Allah dan sidang jemaat Tuhan, mereka suami istri akan menyerahkan anaknya. Ya, sebelum itu saya akan baca firman Tuhan. Ya, saudara bisa baca di dalam Lukas pasal 18. Ya, Lukas pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Yesus memberkati anak-anak. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka,
Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ya. Saudara, kita percaya bahwa anak kita itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ketika kita mendedikasikan anak kita kepada Tuhan, kita sedang mendeklarasikan iman, komitmen, dan menunjukkan satu contoh kepada orang banyak bagaimana kita mengikuti cara dari Tuhan Yesus. Ya. Ada orang yang berkata kepada saya begini, loh, Ibu kenapa nggak dibaptis sekalian? Ya. Saudara, saya katakan kita mengikuti teladan Yesus. Karena Yesus waktu masih kecil, dia tidak dibaptis, tapi dia diserahkan. Kedua orang tuanya membawa Yesus ke bait Allah untuk diserahkan. Ketika dia sudah besar dewasa, ya, dia membawa dirinya kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Jadi itu jawaban saya. Jadi saudaraku, kalau saudara nanti terima pertanyaan-pertanyaan seperti itu, simple, gampang, mudah jawabannya, dan semua ada tertulis di dalam firman Tuhan. Ya. Nah, dengan kita menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan, artinya kita mengakui kedaulatan Tuhan atas anak kita. Amin, saudara. Dan atas hidup kita sendiri. Orang tua menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan dan jemaat untuk memohon kasih karunia dan kebijaksanaan dalam mengasuh, mendidik anaknya untuk tetap hidup percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan pengampunan dosa. Ya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Setelah mendengarkan firman Tuhan tentang penyerahan anak ini, ya, maka ada beberapa pertanyaan yang harus Bapak Thomas dan Ibu Ade menjawabnya. Ya. Saudara dengar? Nomor 1, apakah saudara percaya dengan sungguh-sungguh bahwa anak ini adalah milik Allah dan diserahkan pada Allah untuk menerima berkat, perlindungan, dan anugerah Allah? Yang kedua, apakah saudara percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menerima anak ini dan memberkatinya? Yang ketiga, apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudara akan mengajar, mendidik, membimbing, dan memelihara anak ini dengan firman Allah agar dia tetap menjadi ahli waris Allah? Bapak Thomas Mangi dan Ibu Ade Irma, apa jawab Bapak dan Ibu? Amin. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya sebagai hamba Allah akan berdoa untuk anak ini, dan saya minta Bapak Ibu sekalian akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama berdoa. Saudara akan arahkan tangan ke Bapak Thomas dan Ibu Ade. Ya. Haleluya. Sekina manatakan alam ya sandara alam manatakan ya sikitakan. Sebagai hamba Allah, aku serahkan engkau kepada Bapa di surga. Jelisa Immanuela Mangi. Tuhan memberkatimu, Tuhan menaungimu, Tuhan menyertaimu dari saat ini kekal selama-lamanya sampai Yesus datang kali yang kedua. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kedua suami istri. Buat Bapak Thomas, Ibu Ade, berkat Allah menyertainya. Berikan hikmat khusus untuk mengatur, mendidik anak ini Tuhan.
supaya anaknya menjadi tumbuh dewasa, hidup takut akan Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang tua, membanggakan keluarganya. Terima kasih Tuhan, berkat Allah menyertaimu suami istri. Kuramanatakan alamana yasikin alam. Kinalamanatakan aman asakat akan alamana. Iyaralamanatakan ayat sangkuralamanatakan ayat sikinalam alam 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 alam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Saudara jangan duduk dulu. Di gereja kami akan memberi sertifikat atau akte penyerahan anak. Saya minta Ibu Teti akan menyerahkan ini kepada mereka. Ya, oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, silakan duduk. Silakan duduk semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, kita percaya keluarga ini sudah haleluya. Terima kasih Bapak. Bapak James ini luar biasa tahu tugasnya. Haleluya. Saudara, waktu tinggal sedikit untuk waktu firman Tuhan, tapi tidak mengurangi untuk hadirat Tuhan hadir di tengah kita. Amin saudara? Amin. Siapa yang siap melayani Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan? Haleluya, ya semua angkat tangan. Saya percaya saudara yang di rumah semuanya siap untuk melayani Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita melayani Tuhan, saudaraku, kita akan dapatkan sukacita karena kita sudah dulu menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai dengan janji saya minggu lalu, saudaraku. Karena ketika saya berdoa minggu lalu, Tuhan langsung kasih tema buat saya itu luar biasa. Gak tahu, saudaraku, 2 tema Tuhan langsung kasih ke saya. Ya, yang kemarin bahwa kita adalah milik Tuhan, masih ingat ya? Kalau tidak, kalau belum sudah lupa, pulang bawa baca kembali ya, live streamingnya kita minggu lalu. Dan hari ini Tuhan memberikan yang luar biasa lagi, bahwa kita adalah harta kesayangan Allah. Amin. Saudara, kita harus pede, percaya diri, menjadi seorang yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita akan baca ayatnya di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 5. Saya minta kita semuanya akan baca sama-sama ya. Keluaran pasal 19 ayat 5 ya. Kalau belum ada, saudara ada bawa Alkitab. Untuk menyingkat waktu, kita akan baca sama-sama Alkitab atau HP, saudara buka di Keluaran pasal 19 ayat 5. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Oke. Saya akan ulangi. Maka, dari bagian B ya. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Kita menjadi harta kesayangan Allah sendiri. Ya. Saudara, setiap kita pasti mempunyai sesuatu barang, sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Itu pasti ada. Ya. Saudara bisa sebutkan sekarang ini, ya, dalam hati saudara saya,
dalam hidup saya itu saya mencintai sesuatu yang ini, kok tidak ada ini, hidup saya tidak berarti. Ya saudaraku, barang apapun saudara bisa katakan sama Tuhan hari ini, Tuhan saya punya barang seperti ini. Ya. Kalau saya tanpa barang ini, hidup saya tidak berarti. Ya, luar biasa saudara. Ya. Saudara, sesuatu yang sangat disayangi dan orang itu sangat memperhatikan barang itu. Barang yang kita miliki sangat kita sayangi dan kita jaga, ya. Kita rawat, kita pelihara secara spesial. Ya. Haleluya. Dan saudaraku, kita selalu menjaga, memastikan bahwa barang tersebut yang kita miliki itu dalam keadaan baik dan aman. Ya. Sedikit saja goresan mengenai barang tersebut, saudaraku, itu akan membuat hati kita itu tergores. Haleluya. Ada saudaraku yang pernah rasa seperti itu ya. Kita memiliki barang. Ya. Nah, contohnya, saya contoh dalam saya cari contoh yang gampang dan saya alami. Contohnya anak saya sendiri, maaf ya, gitu. Saudara, waktu dia mulai beli mobil baru, itu harta yang dia rasa dia sayangi. Kenapa? Hasil keringatnya sendiri, yang barang yang dia doakan selama ini dan Tuhan kasih. Dia begitu sayang dan begitu berharga. Satu waktu, saudaraku, ketika dalam pelayanan, kalau tidak salah waktu itu ada retreat youth, ya. Dia melewati kanal, ya, dan di situ banyak pagar-pagar itu pagar duri, maksudnya pagar yang dari pepohonan tapi pagarnya itu banyak kedurinya, ya, pohonnya itu banyak durinya. Tiba-tiba mobilnya karena terlalu ke pinggir, ya, akhirnya tergores itu, tergores agak panjang, ya. Saudara, dia rasa bagaimana? Tergores ini mobilku, bagaimana ini, ya? Seperti panik, mobil masih baru, masih kinclong, tiba-tiba tergores, ya. Tiba-tiba hatinya juga ikut tergores, bagaimana? Sedih, ya. Haleluya. Kasih Tuhan, ya. Lalu pulang dari situ cerita sama kami orang tua, waktu itu masih ada almarhum. Lalu almarhum bilang begini, Glo, kalau mobilmu tidak mau tergores, kasih sarung, tutup, baru bawa masuk dalam rumah. Haleluya. Ini namanya, karena apa? Saking sayangnya. Tapi saya saudaraku bersyukur dan puji Tuhan. Dari situ dia sadar dan bertobat. Sekarang ini saudaraku, mobilnya mau apa saja terserah. Kalau tergores, Tuhan ganti nanti. Nah, kalau mobilnya rusak, Tuhan ganti. Makanya saudaraku, mobilnya seperti mobil angkut barang. Setiap hari Sabtu itu penuh dengan barang. Ya. Kap mobilnya sudah agak terbuka sedikit ya saudaraku. Karena memang terlalu berat saudaraku, kasihan. Saudara, kalau orang dia sudah berteriak, tolong, ya saya keberatan ini, ya. Kalau mobil itu bisa berbicara pasti dia begitu saudara. Tapi dia sendiri, ini mobil untuk Tuhan. Terus beda sekali waktu masih baru dia hatinya tergores, tapi sekarang beda sekali saudaraku. Saya lihat semangatnya. Tidak masalah. Kalau mobil ini mau rusak berarti Tuhan ganti yang baik, yang baru. Saya naik mobil baru lagi. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu saya kasih contoh harta kesayangan yang kita miliki. Nah, saudaraku, kita, hidup saya, hidup saudara, saudaraku, ini dikatakan kita adalah harta kesayangan Tuhan sendiri. Ya, Tuhan berkata kepada bangsa Israel di dalam Keluaran pasal 19 ini, ya, mereka bukan hanya sebagai umat pilihan saja, tetapi juga harta kesayangan. Saudara, Israel terkenal dengan bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa yang disayangi oleh Tuhan. Apapun dalam keadaan bangsa Israel, tetap bangsa Israel itu disayang Tuhan. Pernah saudaraku, Israel karena saking keras kepalanya Tuhan pernah menghukum.
Karena apa? Karena Tuhan mau harta kesayangannya itu tetap menjadi satu kebanggaannya dia. Kebanggaannya Allah. Makanya pernah bangsa Israel mengalami pembuangan. Ya, mereka ada di pembuangan di Babilonia, saudaraku. Dan saudaraku, saat itulah juga Tuhan tetap nyatakan kuasanya. Dan saudaraku, ini juga terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, saudara. Kita adalah Israel rohani. Sebab kita keturunan Abraham secara rohani. Ya, Abraham, kalau kita tanya Abraham itu siapa? Orang biasa bilang Abraham adalah bapak orang percaya. Ya, karena imannya itu. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan dikategorikan anak Abraham. Galatia pasal 3 ayat 29. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, kita adalah secara rohani kita keturunan Abraham. Dan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya, garis bawahi, umat kepunyaan Allah sendiri, sesuatu yang spesial di hadapan Tuhan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara sadar saat ini, kita mau sadar bahwa kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Kita orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kita sudah diangkat dari kegelapan dunia. Kita sudah diangkat, saudaraku, dari lumpur dosa. Kita sudah diselamatkan. Dan kita menjadi orang yang merdeka. Firman Tuhan bilang, setelah kita dimerdekakan dari dosa, maka kita adalah, apa saudara? Apa? Hamba kebenaran. Ya, saudara lupa ya. Setelah kita dimerdekakan, kita menjadi hamba kebenaran. Bukan cuma sekedar kita dipilih, tetapi kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Kita dipelihara begitu rupa. Ya. Dan kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Saudaraku, kalimat menjadi harta kesayanganku di dalam Keluaran pasal 19 tadi, itu berarti sangat spesial lagi di hadapan Tuhan. Menjadi milik khususnya Tuhan. Nah, haleluya. Kita tuh menjadi milik khusus. Kita terpilih, memang benar-benar pilihan Allah. Saudara yakin kalau sudah pilihan Allah? Haleluya. Yang di rumah pasti yakin kalau kita adalah pilihan Allah. Amin. Saudara yang di rumah? Haleluya. Di dalam kitab Sakaria pasal 2 ayat 8b. Ya, sudah ada di situ. Saya cepat karena waktu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Loh, sudah aku dengar. Siapa menjamah kita nih? Siapa yang menjamah kita? Diri kita, saya, saudara. Ya. Itu sama saja menjamah biji mata Tuhan. Saudaraku, biji mata kita tuh sangat berarti sekali, saudara. Amin, saudara. Ya. Kita punya mata, ada gangguan sedikit, pasti kita akan berusaha cari obat. Kita akan berusaha cari dokter. Ya. Bagaimana caranya supaya mata kita itu terlihat bagus, cantik, lihat dengan jelas, tidak ada gangguan. Itu karena begitu kita sayangnya dengan mata kita. Ya, kalau bayangin saudaraku, kita punya harta menumpuk, ya, kedudukan tinggi, tetapi kita buta. Kita bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan, yang kita nikmati berkat Tuhan. Kita bersyukur hari ini saudaraku. Kita punya mata yang normal. Ya, walaupun saya sudah pakai kacamata, ya saudaraku, tetapi saya bersyukur karena faktor U, saya harus pakai kacamata. Haleluya, tapi saya bersyukur saya masih bisa melihat saudara di sini. Saya masih bisa baca firman Tuhan, masih bisa kegiatan yang lain-lain. Saudaraku, karena kita sangat pelihara mata kita, demikian kita, saudaraku, di hadapan Tuhan, kita sangat berharga.
apapun kesusahan, kesulitan, masalah yang terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa kita adalah biji mata Allah. Tuhan tidak pernah membiarkan biji matanya itu bermasalah, sakit. Tetapi dia akan sembuhkan. Kapan sembuhkan? Ya sabar. Kita sabar dengan Tuhan. Kita lakukan saja kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Tiba waktunya, saudaraku, Tuhan akan sembuhkan kita. Saudaraku, kita akan berbeda dengan di dalam Mazmur pasal 24. Ya, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 19 tadi dengan pasal 19 ayat 5 dengan di dalam Mazmur pasal 24. Mazmur pasal 24 bilang seperti ini. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Semua yang ada di muka bumi ini, tempat-tempat wisata yang ada di muka bumi ini, saudara mau pergi di tempat wisata di mana saja, luar negeri, dalam negeri, ataupun Makassar sendiri, itu semuanya miliknya siapa? Milik Tuhan, karena Dia yang menciptakan. Ya, mungkin saat itu Allah menciptakan bukan seperti di sini tempat wisata apa di sini? Pemandangan-pemandangan begitu. Galesong. Tiba-tiba Tuhan ciptakan galesong begitu seperti indah sekarang ini. Tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan pakai manusia dengan fasilitas yang Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah menumbuhkan pohon-pohon, sungai, laut, ya. Itu manusia kelola sehingga menjadi satu tempat wisata yang bisa dikunjungi, yang bisa dinikmati, ya. Pasti orang yang mengerjakan itu dengan hikmat Tuhan, ya. Sehingga orang dapat menikmati berkat Tuhan, ciptaan Tuhan lebih lagi, ya. Tapi sudah, ini bedanya. Tuhan tidak bilang begini, ini galesong harta kesayanganku, ini malino harta kesayanganku, ini raja 4 harta kesayanganku. Tidak seperti itu, ya. Itu bedanya. Dia hanya memiliki, itu semuanya milik Tuhan. Tapi tidak menjadi harta kesayangan yang spesial. Tapi kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, saudaraku, ketika penciptaan manusia di muka bumi ini, saudaraku, Allah bilang apa? Marilah kita. Ada satu mufakat, ada satu kesepakatan antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk menjadikan manusia serupa dengan Dia. Ya. Jadi saudaraku, kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi kita itu gambar Allah. Amin, saudara. Kemana saja saudara ada, saudara tetap gambar Allah. Saudara pakai baju hitam, saudara pakai baju merah, hijau, kuning, tetap saudara adalah gambar Allah. Ya, di hadapan Tuhan. Makanya di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 tadi dikatakan bahwa umatku adalah harta kesayanganku. Haleluya. Kita nikmati, saudaraku, bagaimana Tuhan menyayangi kita. Jadi saudaraku, kalau kita melihat tadi perbedaan antara Keluaran pasal 19 ayat 5 dan Mazmur pasal 24 ayat 1 tadi, ada satu pertanyaan begini. Siapakah yang menjadi harta kesayangan Tuhan? Jadi siapa, saudaraku? Satu, orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya, di dalam bagian A tadi, orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan itu yang menjadi harta kesayangan Tuhan. Mendengar firman Tuhan berarti taat melakukan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari.
kita mendengarkan firman Tuhan atau taat kepada firman Tuhan itu bukan cuma sekedar waktu kita duduk manis ya, mendengarkan firman Tuhan, wih hidup saya suci hari ini, saya harus mendengarkan firman Tuhan. Bukan seperti itu, saudaraku. Di tempat ini saudaraku hanya dengar teori, hanya dengar khotbah, dengar materinya ya. Kalau ada satu seminar, ini materi sedang diberikan sama Tuhan. Dan ketika saudara keluar dari pintu ini, disitulah saudaraku prakteknya. Disitulah saudaraku kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya saudaraku saya kadang-kadang heran. Orang baru keluar dari gereja sudah berkelahi. Orang yang mendengarkan firman Tuhan yang sudah mengaku dosanya mungkin didoakan minta-minta ampun. Tapi ketika di rumah ada sentilan sedikit, suami istri bisa bertengkar, anak bisa marah, orang tua bisa marahi anaknya, suami istri bisa berkelahi. Saya heran, apakah mereka ini menyadari bahwa dirinya adalah harta kesayangan Allah yang harus melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Nah, ini peringatan buat kita sebenarnya, saudaraku. Kalau kita emosi, kita ingat Tuhan. Haleluya. Saudara Tuhan, ada pengalaman saya yang sangat luar biasa yang membuat saya sampai hari ini itu saya tanamkan, saudaraku. Ada pengerja saya dulu. Ya. Dia cuma membuat salah sedikit. Sebenarnya sepele, saudara. Masalah saya suruh bakar ikan. Ya, saya sudah kasih bersih, saya sudah ngomong, tolong ini kasih jeruk sama garam, baru dibakar. Waktu itu saya pergi pelayanan. Waktu pulang, saudaraku, sudah tertata rapi di meja makan, tinggal saya nikmati. Saudara, ketika saya rasa ikannya, tawar, hambar, gak ada apa-apa. Saya tanya, saya panggil, kamu tadi pakai bakar ini pakai garam dengan lemon enggak? Enggak, tante. Saudaraku, di situ langsung emosi saya naik. Saya langsung marahi dia, saudaraku. Memang marah saya, sepertinya saya sudah capek, ya, capek, lapar, haus, pengen menikmati makanan yang karena tadi pagi sudah belanja, saya sudah bayangkan di perjalanan saya akan nikmati ikan bakar ya. Tapi ketika saya rasa hambar tidak ada apa-apanya, saudaraku emosi saya meluap. Ya. Memang saudaraku ketika itu saya kasih tinggal itu makanan, saya marahi terus. Sampai saudaraku satu hari ini saya tidak ajak ngomong ini pengerja saya ini, saudara. Apa yang terjadi, saudaraku? Malam hari Tuhan berfirman buat saya. Sampai gak bisa tidur saya, saudara. Kayak kesel gitu, bukan sakit hati tapi kesel. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa kamu tidak dengar? Saya sudah kasih jelaskan begini, kenapa kamu tidak dengar? Saudara, Tuhan berbicara kepada saya. Hambaku, bukan dia yang salah, tapi kamu yang salah. Ya. Manusia punya kelemahan. Kamu tidak bersyukur. Kamu datang, capek, ya, tinggal menikmati saja, kamu udah ngomel-ngomel. Ya. Saudaraku di situ langsung, saudaraku? Saya terpukul. Tengah malam saya menangis, saya berdoa sama Tuhan, saya minta ampun. Besok saya akan minta maaf sama pengerja saya. Benar, saudaraku. Saya langsung datangi, ya. Habis doa pagi saya datangi, saya minta maaf. Kemarin tante marah-marah kok, karena memang ya secara manusia memang emosi. Tapi ternyata itu salah, ya. Membuat saya tidak sejahtera, saudaraku. Tidak bisa tidur, ya. Apalagi membawa firman, tidak bisa tidur, nggak bisa lihat firman. Maka sampai hari ini, saudaraku, kalau saya mau marah seseorang, kalau saya mau emosi, saya mikir, saudaraku. Ya, tapi jangan mendengar begini langsung, saudara, tante gampang memaafkan. Ya, saudaraku. Di kantor, saudaraku, kadang-kadang saya punya emosi udah naik, gitu, saudaraku. Tapi masalah yang tadi saya cerita itu selalu terngiang sampai hari ini, saudara. Ya, akhirnya saya reda lagi, ya, mengalirlah. Jadi saya bicara sama sekretariat, ya kamu bersyukur sekarang ya, saya cuma bisa ngomong seperti ini. Kalau dulu zamannya
almarhum dah bagaimana ya. Di sini yang pernah satu kantor gereja dengan almarhum atau pernah ya Bapak Taslam itu tahu persis. Sering sekali orang Makassar bilang bakuge ya. Saudaraku, tapi saya tidak bisa seperti itu. Saya lihat sudah salah, saya lihat sudah ini saudaraku, saya belajar mengalir. Saya perbaiki, Tuhan bagaimana caranya. Ini sudah sangat menjengkelkan Tuhan, bagaimana caranya. Kadang-kadang saya sampai menangis saudara. Ketika berdoa ada masalah, tapi ketika berdoa saya menangis sama Tuhan, bagaimana caranya. Puji Tuhan saudara. Ya, ada jalan keluar dan saya sangat mengasihi mereka. Ya, mereka bekerja memang habis-habisan untuk gereja. Ya, mereka hari apa itu dari pagi selesai doa kerja warta sampai malam, saudara. Saya bilang itu lain kali nggak boleh begini ya, kerja warta nggak boleh 1 harian full. Ya, dicicil. Hari Minggu pertama kita bikin hari Minggu pertama kita bikin hari Minggu pertamanya juga, kedua begitu. Jadi kalau ada kesalahan bisa cepat diperbaiki. Jadi dari sekretariat juga minta maaf kalau ada sesuatu yang salah, karena memang saudaraku perlu doa, perlu dukungan, dorongan buat mereka juga masih belajar. Termasuk saya juga masih belajar saudaraku. Ya, saya orang yang cuma biasa sebagai ibu rumah tangga, ya walaupun saya lulusan sekolah Alkitab, tapi sebagai ibu rumah tangga, tapi ketika Tuhan izinkan, ya suami saya dipanggil oleh Tuhan duluan, Tuhan mendewasakan saya dan menghadapi semua banyak hal. Dan itu enggak gampang, saudara. Itu butuh pergumulan, butuh doa khusus, butuh hikmat khusus. Dan saudaraku, sampai hari ini saya masih belajar. Saya belum mampu kerja secara sempurna, saya masih belajar. Dan saya masih butuh dukungan Bapak Ibu semuanya untuk mengatasi semuanya. Haleluya, curhat sedikit nggak apa-apa ya. Haleluya. Saudaraku, di dalam Yakub 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ya, kita harus menjadi pelaku firman. Oke, yang kedua, tadi yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Masih ingat? Orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sekarang yang kedua, orang yang mau berpegang pada janji Tuhan. Ya, haleluya. Tadi sangat connect dengan pujian yang kedua kalau nggak salah tadi ya. Oke. Artinya orang-orang yang percaya dan mengimani janji Tuhan dalam hidupnya. Janji Tuhan itu banyak. Keselamatan, damai sejahtera, dan banyak saudaraku janji Tuhan. Tapi semuanya itu tidak bisa kita rasakan. Kita tidak bisa menikmati kalau kita, saudaraku, tidak mengimani itu semua terjadi. Ya. Iman itu segala sesuatu yang tidak kelihatan, ya, tapi kita sudah rasakan. Itu namanya iman. Kita sudah imani. Ya. Kita mau sukses, kita mau mencapai titel apa saja, kita harus imani. Oh, saya harus sampai di sana. Usaha saya harus sampai di sana. Bisnis saya sudah harus sampai di sana. Dengan iman kita imani dan bukan cuma ngomong doang sudah kita imani, tapi dengan tindakan. Tindakannya apa? Kita rajin sama Tuhan. Rajin melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya rumah tangga kita, bisnis kita tidak hanya seperti ini saja, tetapi akan terus naik dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saudaraku, segala di dalam Mazmur pasal 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Orang yang berpegang janji Tuhan tadi, ya, itu ada kekuatan khusus, ya, kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, maka kita akan dapat kasih setia Tuhan. Kalau kita sudah menerima kasih setia Tuhan, sudah aku tinggal kita ngomong, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya perlu ini, saya Tuhan mau begini. Saudara, Tuhan dengan mudahnya, karena apa? Kita dekat dengan Tuhan, ya. Haleluya. Mazmur 12 ayat 7, janji Tuhan ada janji yang murni. Katakan amin. Janji Tuhan itu janji yang murni. Janji Tuhan itu bukan janji omong kosong.
orang bilang janji gombal. Ya, tidak. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Ya, itu janji Tuhan. Sangat murni sekali. Dan itu untuk siapa? Untuk anak-anaknya yang percaya. Yaitu saya dan saudara. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau kita masuk dalam 2 kriteria di atas, yaitu kita melakukan firman Tuhan dan kita mengimani janji Tuhan, maka kita berhak menjadi harta kesayangan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, harta kesayangan Tuhan. 2, 3, harta kesayangan Tuhan. Kita imani, Tuhan ini saya nih, ini loh Tuhan, saya. Katakan buat saudara, ini loh saya. Nama saudara sudah sebut, ini saya nih, harta kesayangan Tuhan. Ya. Ulangan pasal 7 ayat 6 dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Harta kesayangan, sekarang umat yang kudus. Bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu. Amin. Dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Nah, saudara, ini dia. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya. Haleluya. Kenapa kita menjadi umat kesayangan Tuhan? Karena supaya Tuhan itu gampang berbicara kepada kita. Ya, karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itu di Mazmur pasal 25 ayat 14. Oke, ya. Saudaraku yang terakhir. Ini saat teduh tadi pagi. Kalau tadi pagi saudara saat teduh, pasti saudara tahu. Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Betul itu ya, ayat firman Tuhan tadi pagi? Betul ya, saya nggak salah? Kayaknya ada kesalahan ini ya. Coba buka Efesus pasal 4. Coba buka tolong. Cocok. Tadi pagi kayaknya Efesus pasal 4. Ya. Nanti jangan-jangan saya yang salah. Efesus pasal 4 tadi pagi itu ayat 17. Ayat 17 ya. Oke, berarti betul. Saya takut karena live streaming sudah dilihat oleh banyak orang. Haleluya. Nah, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Saudaraku, hari ini kita punya pikiran sia-sia. Saudaraku, buang itu dalam nama Yesus. Ku singkirkan itu pikiran yang sia-sia dalam nama Yesus. Buang di bawah ya, jangan ke sini atau jangan ke sebelah. Nanti kena, buang ke bawah, injak lagi ya dalam nama Yesus. Haleluya. Di nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat kesayangannya, sebagai harta miliknya, mari saudaraku, kita bersiap diri untuk makan sehidangan bersama Dia. Kita akan pesta rohani hari ini di dalam perjamuan kudus. Saya undang semua pelayan altar untuk ke depan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan tadi yang terakhir dikatakan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapkan diri kita untuk lebih lagi menikmati bahwa kita itu adalah harta kesayangan Tuhan. Kita akan masuk dalam penyembahan dan perjamuan. Sekaligus saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan.
saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau yang ku menghampiri
sucikan, kuduskan kami Bapa. Layakkan kami untuk kami menerima perjamuan kudus pada hari ini. Layakkan kami para pelayan Tuhan, para pelayan perjamuan kudus hari ini. Biar semuanya jadi nama Tuhan dipermuliakan. Lewat perjamuan kudus ini kami bisa merasakan berkat-berkat-Mu yang terus mengalir. Karena lewat perjamuan ini Tuhan, kami selalu mengingat pengorbanan-Mu untuk hidup kami. Sehingga kami benar-benar menjadi harta kesayangan-Mu. Ampuni hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami seringkali meninggalkan Tuhan. Seringkali kami tidak menyadari bahwa hidup kami sudah ditebus oleh darah-Mu sendiri. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak menyadari bahwa kami adalah harta milik-Mu. Yesus, kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau selalu menyucikan hidup kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan selalu mengarahkan kami, supaya kami lebih baik dan lebih baik lagi di hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kuraman atakan alaman amanya siki aralaman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan menerima perjamuan ini dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, makanlah dan minumlah. Firman Tuhan berkata, ambillah, minumlah. Haleluya. Saudara yang sudah dapat, saya undang bangkit berdiri. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Saudara, angkat tubuh Tuhan yang ada di tangan saudara. Demikian juga yang ada di rumah. Kita akan sama-sama makan perjamuan hari ini. Sebelum makan bersama-sama, kita akan mendengarkan firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan bersama dalam nama Yesus. Angkat cawan minuman di tangan saudara. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat tangan saudara kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudah layakkan kami Bapa, untuk kami makan perjamuan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Bapa, Bapa yang dahsyat. Sungguh Engkau luar biasa. Engkau yang sudah memberkati umat-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan kepada umat-Mu. Haleluya. Haleluya. Dengan umatku yang aku kasih, aku berfirman kepadamu saat ini. Bukan keadaanmu saat ini engkau ada, tetapi sesungguhnya aku yang punya rencana yang indah di dalam kehidupanmu. Umatku, engkau adalah harta kesayangan milik Tuhan sendiri. Sadarlah engkau saat ini, hai umatku. Biarlah engkau lakukan yang baik di dalam kehidupanmu, untuk keluargamu, untuk lingkunganmu, untuk pelayananmu. Lakukan hal yang terbaik. Maka engkau akan melihat campur tanganku yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Akan terjadi. Engkau sendiri akan melihat, terheran sendiri bagaimana Allah bisa bekerja di dalam kehidupanmu sedahsyat itu. Ingat hai umatku, aku adalah Allah yang berkuasa.
apapun masalahmu, apapun itu penyakitmu, apapun itu yang engkau sedang hadapi saat ini, berbicaralah kepada Tuhan. Nyatakan semuanya itu kepada Tuhan. Jangan engkau takut kepada manusia. Akuilah segala tingkah lakumu. Akuilah segala dosamu. Akuilah segala kesalahanmu di hadapan aku, Yesus Tuhan. Manusia siapapun tidak akan mengerti hidupmu. Aku Yesus Tuhan yang selalu memberkati engkau. Aku yang menyertai engkau. Tidak ada sia-sianya engkau datang di tempat ini. Karena engkau akan pulang dengan membawa jawaban-jawaban yang pasti dari Yesus Tuhan. Dengar firman-Ku saat ini. Demikianlah aku berfirman kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi haleluya. Kita akan angkat satu pujian untuk Tuhan. Saya serahkan kembali kepada WR. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau dah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada hari ini, memberi kami kekuatan Tuhan, bahwa kami adalah harta kesayangan-Mu. Kami adalah kesayangan-Mu Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Bapa. Hari ini Tuhan, mulai saat ini kami tak akan pernah ragu lagi akan hidup kami, akan masa depan kami, karena kami tahu masa depan kami, hidup kami ada di tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih juga Engkau layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan hari ini Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini Tuhan. Pakai dia lebih lagi, lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi Bapa. Berkati dalam pelayanannya Tuhan, dalam pendidikannya. Engkau berkati dia dan keluarganya Bapa. Pakai dia lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat duduk kembali.
kita akan memberikan persembahan. Kepada para petugas, saya persilakan maju ke depan. Dan doa persembahan akan dibawakan oleh Saudari Vera. Satu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Bapak, pada pagi hari ini Bapak, kami akan memberi, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi ataupun tidak memberi. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kehidupan mereka, memberkati dalam usaha mereka, pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan lakukan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Baik, sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya. Dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa malam di hari Rabu, tanggal 6 Juli jam 7 malam melalui Google Meet. Doa puasa di hari Sabtu, tanggal 9 Juli jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa malam dan doa puasa ini. Ibadah Raya di hari Minggu tanggal 10 Juli jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah Raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan YouTube. Sekian informasi hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebagai pengumuman tambahan, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Thomas. Kiranya Tuhan memberkati atas kelahiran putri keduanya. Kiranya Tuhan memberkati anak ini lebih luar biasa bagi keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan memberiku kediaman dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya.
Kami akan terus bersorak-sorai memuji Tuhan, karena Engkau Allah yang memberikan kami kegirangan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, penyertaan, perlindungan-Mu bagi kami. Kami sehat, kami kuat, kami dimampukan untuk berkarya, bekerja, beraktivitas, dan berpelayanan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kebaikan kemurahan-Mu melimpah bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, kami telah mendengar firman-Mu tentang kami adalah milik kepunyaan Allah yang senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah. Terima kasih Bapa. Namun Engkau juga meminta bagi kami agar kami terus dan terus mendengar firman Tuhan, terus dan mengimani akan janji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan kembali ke dalam kegiatan kami masing-masing. Kami mohon, kedangkan tangan kasih-Mu ya Bapa untuk memberkati kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai pagi hari ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Saudara